Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental PTSN kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari PTSN ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha elektronik. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari jasa perakitan atau assembling, terutama di handphone ya. Jadi ada beberapa merek handphone yang dirakit sama mereka, yaitu adalah Asus, habis itu ada Xiaomi, Nokia, dan lainnya. Terus ada plastik molding, Melta stamping, sama SMT proses. Itu yang menjadi sumber income dari PTSN ini. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan PTSN. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Abidin sebesar 66,47%, Bidin Usuh sebesar 3,53%, Inditex sebesar 10%, Asus sebesar 10%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 10%. Dan kalau kita lihat dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2017 secara pendapatan mungkin cukup flat ya. Di 2018 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan ada proyek ya teman-teman, yang dimana mereka ada kerjasama dengan Asus, Xiaomi, dan lainnya. Terus di 2019 juga ada isu terkait Pegatron. Dan kalau kita lihat secara 2020 ini, terutama di kuartal 3 ya, dari 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 55,3%, dan di 2020 kuartal keempat kalau kita bisa asumsikan seperti memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 50,7%. Terus kalau saya lihat memang dari pendapatan ini mengalami penurunan karena disebabkan oleh pandemi juga ya teman-teman. Terus kalau dari segi net profitnya teman-teman, kalau lihat dari net profit cukup beragam. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 120,5%. Dan seperti tadi kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 586,9%. Dan dari segi asetnya kita bisa juga lihat mengalami kenaikan juga 2019-2020 sebesar 4,5%, dan kalau 2018 punya kenaikan aset ini kalau saya lihat memang disebabkan karena hutang ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat hutangnya juga tiba-tiba hutangnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 15,3%. Terus kalau dari segi modalnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 22,4%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Jadi teman-teman bisa lihat untuk net profit margin dari PTSN ini masih sekitar 0,13% sampai dengan 3,79%. Jadi masih bisa dikatakan cukup kecil ya teman-teman secara persentase net profit. Terus kalau secara EPS-nya di sekitar 16. Jadi kalau ini 97 karena dari jumlah sahamnya ya teman-teman yang belum di stock split. Jadi kalau 16 ini yang setelah di stock split. Jadi kalau saya lihat memang untuk PTSN ini mungkin untuk secara EPS belum terlalu begitu digambarkan. Terus dari segi pernya untuk per 2020 ini di 12,04, ya ini juga menurut saya per ini juga cukup susah untuk kita gunakan karena dari secara net profitnya masih cukup volatile atau belum ada yang cukup pasti ya. Terus kalau dari segi book value teman-teman kita bisa lihat untuk book value 2020 ini sebesar 226, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 195 maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,86 kali. Dan kalau kita lihat secara historinya mungkin dari 2017 ke bawah untuk PBV dari PTSN ini masih di bawah 0,2 ya teman-teman. Terus kalau di 2018, 2019 yang dimana PBV-nya sudah di atas 1. Tetapi di 2020 ini mengalami penurunan kembali menjadi 0,86. Jadi untuk PBV ini sebenarnya kalau saya lihat memang
cukup wajar ya untuk di saham seperti PTSN sekarang. Terus untuk dari segi DER-nya, untuk DER 2020 di 0,86 kali, dan ini bisa saya katakan juga cukup bagus ya, di mana DER-nya masih di bawah 1. Dan memang DER-nya di atas 1 itu hanya pernah di 2018 dan 2019. Terus dari segi ROE-nya di 7,16%, dan ini dan kalau kita lihat secara historinya mungkin hanya pernah di 2018 yang dimana ROE-nya lebih dari 9%. Terus dari segi ROA-nya di 3,73%. Oke teman-teman, saat saya melakukan video ini untuk harga saham PTSN ini di 195, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 190. Jadi masih memiliki margin of safety minus 2,56%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk secara GCG saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum dan memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk dari segi revenue saya berikan status no karena mengalami penurunan dan penurunannya sudah lebih dari 50%. Tetapi yang anehnya itu adalah tetap net profitnya saya berikan status oke. Secara omset mereka mengalami penurunan, tetapi secara net profit mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi di mana saya lihat mungkin ada segi efisiensi yang dilakukan yang memang atau mereka memiliki margin profit yang cukup tinggi. Jadi net profitnya saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi asetnya saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif, tetapi mungkin margin of safety ini bisa kita katakan cukup fair value juga. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk PTSN ini belum pernah membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTSN ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena secara valuasi maupun secara fundamental belum begitu baik. Yang kedua, mereka juga tidak membagikan dividen. Yang ketiga adalah dari secara transaksi saham hariannya untuk PTSN ini masih tergolong sangat kecil. Jadi itu membuat saya sementara untuk tidak masuk dulu ke PTSN ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.